Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayatul Rahmah Dan saya Rana Raniati dari kelas 11 IPS 1 akan membahas tentang APBN dan APBD. Simak video ini sampai akhir. Pertama-tama, saya akan membahas tentang APBN terlebih dahulu. Pengertian APBN. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Selanjutnya, pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBN dan APBD memiliki fungsi yang sama, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, Alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN dan APBD memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai rencana kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber-sumber penerimaan APBN. A. Penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang diserahkan kepada negara dan diatur dengan undang-undang yang berlaku dengan kontra prestasi tidak langsung. Beberapa jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara. 1. Pajak penghasilan. 2. Pajak pertambahan nilai. 3. Pajak penjualan barang mewah. 4. Bea materai. B. Penerimaan bukan pajak. Berikut ini sumber penerimaan negara bukan pajak. 1. Penerimaan sumber daya alam. Penerimaan yang berasal dari sumber daya alam adalah sebagai berikut: minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, perikanan. 2. Bagian laba atas BUMN. 3. Penerimaan lainnya. 4. Pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. C. Hibah. Hibah yang menjadi sumber penerimaan negara adalah sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan pemerintah maupun swasta luar negeri. Selanjutnya, sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. 1. Pendapatan asli daerah memiliki 4 macam, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana penimbangan terdiri atas 3 macam, yaitu bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jenis-jenis pengeluaran negara dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Belanja negara menurut organisasi, artinya anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian, negara atau lembaga. B. Belanja negara menurut fungsi, artinya anggaran belanja negara dikelompokkan berdasarkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga negara. C. Belanja negara menurut jenisnya, dibagi menjadi 2. 1. Belanja pemerintah pusat. 2. Transfer daerah. Jenis-jenis pengeluaran daerah dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan fungsinya. A. Pelayanan umum. B. Ketertiban dan keamanan. C. Ekonomi. D. Lingkup hidup. E. Kesehatan. F. Agama. G. Sosial. H. Pendidikan. I. Pariwisata dan budaya. J. Perumahan. Dan yang kedua, klasifikasi pengeluaran daerah berdasarkan belanja rutin. Yang pertama, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, belanja tak terduga. Mekanisme penyusunan APBN dan APBD. Faktor-faktor yang dominan dalam penyusunan anggaran adalah A. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. B. Ketersediaan sumber daya. C. Jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. D. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran antara lain peraturan pemerintah yang baru, pergerakan pasar, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya, pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran ada 2 pihak. Yang A. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBN. B. Pihak yang dilibatkan dalam penyusunan APBD. Siklus penyusunan anggaran. Siklus penyusunan anggaran terdiri atas 4 tahap, yaitu persiapan anggaran, ratifikasi, implementasi atau pelaksanaan anggaran, dan pelaporan serta evaluasi. Pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian.
A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita. B. Menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. C. Mendorong investasi masyarakat. D. Memperluas lapangan pekerjaan. Dan E. Memperlancar distribusi pendapatan.